Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kami sehat dalam pelindungan Tuhan. Itu juga tengah-tengah keluarga kami dengan baik dan sehat. Terima kasih juga untuk kelas pagi hari ini Tuhan memimpin kami, roh, tubuh, jiwa dalam kuasa-Mu untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita coba mempelajari tentang godaan dosa ya. Saya akan mulai dari doa. Ini berhubungan dengan penata layanan, pembangunan penata layanan kerohanian pribadi untuk membangun bangsa ya. Atau komunikasi Kristen yang Alkitabiah untuk membangun bangsa. Oke, cukup jelas wajah saya dan suara saya jelas? Cukup jelas ya. Baik. Yes, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, kita coba lihat di dalam membangun kerohanian pribadi itu ada dua ya. Salah satunya ada beberapa hal ya, namun di dalam YouTube lain nanti akan saya berikan materinya. Mengapa kita harus berdoa? Ya, pertama itu karena doa adalah perintah Tuhan. Ingat kalau Tuhan sudah memerintahkan berarti itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, di mana tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Nah, Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini harus dicoba dibayangkan bahwa kita juga melakukan perintah orang tua. Dan Tuhan yang menjadikan kita lebih berkuasa dari segala sesuatu, jadi kita harus menaatinya. Berseru ini adalah berdoa ya. Berdoa ini juga tidak harus seperti yang biasa dilakukan oleh budaya-budaya orang Kristen juga, tetapi bisa sembari di dalam perjalanan, di dalam kegiatan apapun, jadi kita bisa berdoa. Ya, itu harus diperhatikan dalam hal itu. Dan Matius 26 ayat 41, coba baca Visela. Maaf, Matius 26 ayat berapa? 41. Ya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kau memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak kena pencobaan. Sungguh pun hati berkehendak, tetapi butuh lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tapi kalian tidak sanggup. Karena tabiat manusia itu lemah. Ya. Jadi sadarlah terus sambil berdoa. Lanjut, Pak. Ya udah. Jadi itu kan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kenapa kita sebutkan beberapa tema itu adalah komunikasi kerohanian yang alkitabiah. Itu rohani itu, roh itu perlu ya. Perlu diperkuat. Roh itu penurut. Ketika roh itu semakin kuat, daging itu pun bisa dikuatkan oleh karena doa. Ya. Coba Eliana baca Lukas 11 ayat 9.
Lukas 9, Lukas 11 ayat 9. Eliana. Lukas 11 ayat 9. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka aku memberikannya kepadamu. Carilah maka aku akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Perhatikan di situ kan, oleh karena doa adalah perintah Tuhan, ini berarti diperintahkan mintalah maka kamu akan mendapatkan. Mintalah. Mintalah kata itu kan kata perintah itu, mintalah. Ya, jadi minta itu juga termasuk doa seruan. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa perintah itu untuk kita lakukan. Jadi kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus berdoa? Oleh karena doa adalah hak istimewa kita. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 ya menyebutkan itu. Coba Stefani bisa baca ya. 1 Tesalonika pasal 5 17-18. Ya, Stefani. Ayat berapa, Pak? 17 dan 18. Satu Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Coba. Jadi hak istimewa kita itu. Tetaplah berdoa itu. Tidak ada larangan. Bahkan Tuhan katakan tetaplah. Ya. Kalau misalnya kita kerja bisa saja keluar. Kalau kita sekolah bisa saja sudah selesai, tidak punya hak sebagai mahasiswa. Ya kan? Kalau kita misalnya sebagai anak-anak yang enak disayang-sayang orang tua, tidak bisa selamanya anak-anak. Tapi berdoa itu dari anak kecil pun berdoa, anak-anak saya berdoa. Begitu. Itu hak istimewa. Ya, kalau Kolose pasal 4 ayat 2 mengatakan bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi itu hak istimewa kita sehingga diingatkan selalu tetaplah, bertekunlah, dan haruslah. Haruslah, tetaplah, bertekunlah. Bayangin 3 hal itu. Hak kita itulah harus, baru tetaplah. Tetap itu kan berarti konsisten, bertekunlah. Bertekun itu berarti lebih sungguh-sungguh. Yang ketiga kita lihat mengapa kita harus berdoa. Oleh karena doa adalah tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita. 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengapa mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdoa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Berhenti mendoakan kamu. Tanggung jawab kan? Jadi ayat itu menegaskan jauhlah daripada aku untuk berhenti mendoakan kamu seperti itu kepada Allah.
Berarti bagaimana? Ya tanggung jawab kita berdoa untuk diri sendiri, tanggung jawab kita berdoa untuk keluarga, tanggung jawab kita berdoa untuk orang tua, tanggung jawab kita berdoa untuk bangsa negara ini, tanggung jawab kita berdoa untuk institusi, dan yang lain-lain, sahabat kita. Adik sebagai tanggung jawab ini kan berarti tidak harus ada tuntutan apapun, tetapi adalah menjadi suatu kehidupan yang bertanggung jawab untuk kebaikan orang lain. Nah, itu ya. Jadi 3 hal ini mengapa kita harus berdoa adalah oleh karena perintah Tuhan, dan yang kedua oleh karena hak istimewa kita itu, berdoa itu, dan yang ketiga adalah oleh karena tanggung jawab kita. Ini kekuatan kita tentang pentingnya berdoa. Nah, yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Ya, bagaimana kita harus berdoa? Pertama, ingat ini. Yang pertama itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, singkatnya disebut dalam nama Yesus. Nah, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 menyebutkan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, namaku itu adalah nama Yesus, aku akan melakukannya jika kamu berdoa, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku. Jadi kalau berdoa misalnya kita tidak ada dalam nama Tuhan Yesus itu, terus kita berdoa itu dalam nama siapa? Jadi penegasan doa kita itu jelas sekali dalam nama siapa. Jadi banyak sekali orang Kristen ataupun dunia ini berdoa, tetapi tidak ada dalam siapa begitu. Kenapa harus dalam nama Yesus? Sebab Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga disebutkan dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus Roh Kudus berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kebaikan. Sehingga doa kita itu selalu diakhiri dengan dalam nama Yesus, atau diawali dengan dalam nama Yesus. Karena dia adalah yang membawa doa kita kepada Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Di tempat tersembunyi. Di tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat bersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalasnya itu apa yang kita serukan, apa yang kita doakan. Bagaimana tempat tersembunyi? Ya, tidak harus tersembunyi sekali. Artinya tersembunyi ini adalah menyendiri. Sesuatu yang membuat diri kita itu konsentrasi untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Apakah bisa terjadi misalnya di kampus? Bisa, kalau kita bisa membuat diri kita itu konsentrasi. Misalnya di antara mahasiswa yang sedang duduk, ada kekalutan, ada kebingungan hati kita, terus kita mengungkapkan doa kita di tempat duduk kita walaupun ramai dan ada sekeliling kita, namun tingkat konsentrasi kita, komunikasi kita peradapkan kepada Tuhan dengan baik, itu sudah menyendiri. Tetapi kalau hal itu tidak bisa, maka kita mengasingkan diri, pergi entah di luar ruangan yang kosong, atau di kamar, atau bahkan bisa di kamar mandi. Ya, jadi beberapa orang bisa saja tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, beriman sungguh-sungguh dengan adanya keramaian. Namun kalau tidak bisa, dia harus mengasingkan diri atau menyendiri. Nah, itu ya, bagaimana kita harus berdoa. Yang ketiga, bagaimana kita harus berdoa secara khusus. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Perhatikan, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu.
Jadi ada seruan Bapa, dikuduskanlah namamu. Kenapa Bapa punya nama disebut dikuduskanlah namamu? Yaitu nama Tuhan Yesus. Itu jadi Bapa kan ada di sorga. Bapa itu yang kan yang tidak terlihat itu yaitu Allah Bapa. Namun dinyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menguduskan Yesus Kristus di dalam diri kita, artinya menguduskan ini memberikan mulia namanya, memberikan hormat namanya, memberikan suci namanya, memberikan tempat yang baik, posisi yang tinggi namanya di dalam hati pikiran kita, itu menguduskan. Karena dia ada di dalam diri kita, berarti kita pun minta ampun dan juga bertobat. Karena ada di dalam diri kita dia, yaitu Yesus Kristus itu Roh Kudus. Itu sudah menguduskan namanya. Artinya, ampuni saya, kuduskan saya, dan berkenanlah Kristus kudus dalam diri saya. Itu sudah menguduskan Bapa di surga. Itu menguduskan diri kita, karena Kristus kudus dalam diri kita. Sehingga disebut, Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya namamu itu adalah posisi yang saya agungkan, saya hormati, saya hargai, saya nyatakan baik di dalam diri saya. Oleh karena saya bertobat dan saya mengakui segala dosa. Itulah arti doa itu. Ya. Kemudian datanglah kerajaanmu. Jadi kenapa datanglah kerajaanmu? Yaitu kerajaan yang harus nyata di bumi. Artinya kerajaan yang di mana Yesus itu diharapkan datang cepat. Kedua kali. Kenapa? Karena raja kita adalah Yesus. Yesus ada di surga yang sekarang naik. Yang ada di sana yang dulu kita peringati itu naik ke surga kan? Jadi raja itu kan ada harus pribadi seorang raja itu Yesus Kristus. Jadi karena dia ada di surga saat ini, maka doa kita itu diajarkan Yesus, datanglah kerajaanmu, artinya datanglah cepat-cepat Tuhan Yesus mengerajai kami secara kedagingan kudus. Namun kita tidak tahu kapan kan? Tetapi apakah Yesus Tuhan sudah raja di dalam diri kita? Ya sudah, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang mengerajai atau menjadi raja di dalam hati kita. Namun di dalam doa jasmani kita menyatakan, datanglah kerajaanmu. Begitu ya. Karena itu kita masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu secara roh, yaitu sekarang yang kita nikmati. Namun kita masih jasmani kan? Tapi raja yang sesungguhnya nanti ketika Yesus datang kedua kali. Begitu. Itu nyata disebutkan dalam Wahyu. Kemudian berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Ini masuk kepada, rupanya saya masih di dunia. Jadi yang diperlukan di dunia apa? Makanan. Makanan. Kenapa? Oleh karena makan itulah kita punya tenaga, punya pertumbuhan jasmani, punya kekuatan, dan melakukan banyak pekerjaan yang baik. Karena itu kita doakan selagi kita masih di dunia. Kalau di bumi nggak perlu lagi doa itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan itu ketika dia sebagai manusia. Sehingga diajarkanlah doa-doa anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia. Apa yang diperlukan di dunia? Ya makanan. Namun Tuhan Yesus ajarkan makanan yang secukupnya. Begitu ya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Kenapa selalu diajarkan ampunilah kami akan dosa kami? Sebab di dunia itu ada kedagingan yang mengarahkan ataupun menggoda kita untuk berbuat dosa secara jasmani. Bisa oleh iri, bisa oleh tidak suka, bisa oleh ketersinggungan, bisa oleh kebencian, bisa oleh kesombongan, bisa oleh keegoisan, dan bisa oleh ketersengajaan untuk berbuat dosa dari jasmani kita. Ada Tuhan Yesus tahu itu. Sebab apa? Sebagai jasmani masih dalam tubuh yang fana, tubuh yang gampang dan mudah melakukan dosa. Jadi diajarkanlah kita selagi hidup di dunia dengan berdoa, ampunilah kami akan dosa kami. Begitu ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Salah satu saya bahas sebelum tentang pencobaan ini, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Coba bayangkan, kan itu balasan bahwa kita itu pun rupanya saling berbuat salah satu dengan yang lain sesama manusia.
Jadi ketika kita gampang mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, jauh lebih besar lagi kegampangan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Begitu. Tapi kalau begitu sulit kita mengampuni teman kita atau siapapun keluarga kita yang berdosa kepada kita, maka kita kebayang juga bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi betapa tulusnya hati kita, betapa terbukanya hati kita, betapa longgarnya dan sukacitanya kita, hati kita, pikiran kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, maka jauh lebih besar betapa terbukanya Tuhan mengampuni kita. Ketika kita dalam pengampunan Tuhan, pasti ada kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani kita, dan memberikan karakter yang kuat dan bersemangat sebagai manusia yang takut di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kita harus pikirkan, kata ampunan ini. Kemudian yang tadi lanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hidup ini selalu ditantang dengan pencobaan. Kita adalah jasmani. Kadangkala ada masanya kita misalnya kelaparan, kurang sehat perut, gampang emosi. Bahkan emosi bisa kepada anak, kepada adik, kepada kakak, abang, bahkan juga kepada orang tua. Padahal posisinya sedang lapar. Apalagi kalau misalnya posisinya putus pacar, lebih gampang lagi. Akan marah-marah. Apalagi kalau misalnya gagal dalam apakah sekolah, apa gagal dalam apapun, akan gampang tersinggung. Inilah pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Ya, belum lagi kalau misalnya ada biasanya tradisi wanita masa-masa dia masa-masa dia datang bulan, gampang tersinggung. Dan akhirnya ketersinggungan itu menimbulkan dosa. Inilah Tuhan Yesus tahu bagaimana kelemahan jasmani itu, sehingga dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, misalnya ya kita terlalu sombong rohani, kita misalnya merasa kuat karena kita mungkin rajin ke gereja, rajin berdoa. Apalagi kalau misalnya dipuji-puji orang, oh kamu orang baik ya, orang rajin bergereja ya, doamu sungguh berkuasa, akhirnya kita sombong. Ya bisa saja jadi dibawa ke dalam pencobaan. Apa benar dia benar sekuat yang dikatakan manusia? Bisa begitu. Karena itu kita perlu berdoa. Yesus saja kan dicobai, benar? Di padang gurun. Dia Tuhan. Dia orang benar, dia tidak berdosa. Namun dia dibawa dalam pencobaan di padang gurun. Dan Yesus tahu persis itu. Dia tidak punya kesalahan, dia tidak egois, dia tidak sombong. Tetapi kenapa harus dibawa dalam pencobaan? Namun dia kuat melalui pencobaan. Karena itu setelah dia rasakan sebagai jasmani, yaitu Yesus itu, dia mengerti sekali kelemahan jasmani manusia itu. Sehingga diajarkanlah doa ini. Berdoalah supaya kamu tidak dibawa dalam pencobaan. Dia mengajar gini loh doamu, bilang sama Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan. Enak kan? Inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita harus berdoa, yaitu secara khusus. Ya, poin-poin tadi. Dan yang berikutnya, bagaimana kita harus berdoa? Dengan tekun. Roma pasal 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Kata tekun itu kan itu menghasilkan buah yang baik. Ya, kalau misalnya belajar tekun pun akan menghasilkan seseorang menjadi pintar, menjadi lebih banyak tahu dari yang lain. Dan tekun itu akan memberikan kelebihan bagi kita dari antara orang yang biasa-biasa. Apalagi ya mereka yang tidak tekun, kan? Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bagaimana kita harus berdoa? Jangan munafik. Jangan munafik. Bagaimana itu? Dalam Matius 6 ayat 5 menyebutkan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, bisa dibaca juga Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Jadi orang munafik itu kan,
apa ya, memberikan sesuatu yang sandiwara ya, artinya dia seolah-olah menunjukkan diri orang yang sungguh-sungguh memiliki doa yang banyak, memiliki doa yang begitu tersusun dengan rapi dan tidak sesuai dengan apa yang didoakan gitu. Ya kalau misalnya dia mengatakan ampunilah saya Tuhan seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, namun tidak pernah diampuni orang yang bersalah kepadanya. Selalu aja diingat, kamu kemarin ingat nggak kesalahanmu? Itu munafik kan? Kemudian dia bilang, Tuhan tolonglah saya jauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan teman-teman saya yang mabuk, yang merokok, dan merusak tubuhnya. Saya tidak mau lagi, saya mohon ampun, saya bertobat. Namun besoknya dia pergi ke sana lagi. Dia mabuk-mabuk lagi, dia minum. Berarti kan munafik kan? Kemudian dibilang Tuhan, saya akan setia beribadah Tuhan, berseru, memuji Engkau. Tapi diajak ke gereja tidak mau. Jadi semua tingkah lakunya itu munafik begitu. Kemudian dia terbiasa misalnya dengan kata-kata tidak baik kepada temannya, tidak menyenangkan atau melemahkan teman-temannya. Dia sadar itu, dia bertobat, dia bilang, Tuhan tolonglah saya tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak menyenangkan bagi teman-teman saya. Biarlah kata-kata saya menghiburkan, menguatkan teman-teman saya. Namun ketemu temannya lagi, keluar lagi kata-kata melemahkan temannya. Jadi benar-benar munafik gitu. Dia tidak ingat apa yang dikatakan kepada Tuhan itu. Yang dia ingat kehidupan duniawinya. Ya itu perlu dipertanyakan. Ketika seseorang mau berseru, bertobat dan melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, pasti dia berusaha melakukannya. Ketika ataupun di dalam dirinya sudah ada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus. Begitu ya. Jadi poin-poin ini yang bagaimana kita harus berdoa. Kemudian yang ketiga, kapan kita harus berdoa? Kapan kita harus berdoa? Pertama adalah selalu. Tadi sudah dibaca ya, Eliana tadi membaca 1 Tesalonika pasal 5:17. Tetaplah berdoa. Itu selalu, tetaplah berdoa. Tetap itu berarti continue. Bisa aja dalam sehari berapa kali, berdoa terus. Kemudian Mazmur 55 ayat 18. Coba baca. Kembali Vesiela. Mazmur 55 ayat 18. Mazmur 55 ayat berapa, Pak? 18. Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Di waktu apa? Pertama? Di waktu petang, Petang itu pagi, sore ya? dan tengah. Kemudian? Pagi dan tengah hari. Pagi dan saban hari. Aku selalu. Aku cemas dan menangis. Aku cemas dan menangis. Kemudian? Dan ia mendengar suaraku. Dan ia mendengar suaraku. Jadi kalau saya tanya, jadi doa itu seperti bentuk apa lagi selain daripada berseru? Selain daripada berseru. Ayo, Gisela. Menangis. Saat cemas dan menangis. Saat cemas dan menangis. Itu berdoa juga. Kalau misalnya, ilustrasinya lah, kalian itu berada di dalam satu kondisi menakutkan malam-malam hari. Ya, mau pulang misalnya. Kemudian, apakah di dalam mau pulang itu orang bisa bilang, misalnya mau pulang ke rumah, orang
bisa katakan, oh di itu ya, di daerah itu yang kamu lewati sunyi akan ada banyak orang jahat. Nah, kemudian Gisela mikir atau Eliana atau Stefani mikir, peduli amat, santai-santai aja, ketawa ketiwi misalnya jalan malam itu. Berarti memang tidak posisi berdoa itu kan? Posisinya tidak mau tahu gitu kan? Akhirnya tiba-tiba datang orang jahatnya kena. Baru cemas dia. Cemasnya apa? Dalam hatinya, dalam pikirnya begini, tolonglah, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ya, kalau dia bisa berseru untuk minta tolong pada orang lain, itu disebut seruan. Dan kemudian menangis itu dalam pikiran sebenarnya munculnya minta tolong, minta berseru gitu. Walaupun dia menangis sudah nggak tahu lagi ngomong apa, bicara apa, tetapi dia hanya mengekspresikan dengan tangisan. Nah, itulah yang Mak Subru bilang itu, waktu kapan? Ya petang, pagi, dan tengah hari. Nah, kemudian, kapan kita berdoa lagi? Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa itu di dalam roh. Bagaimana di dalam roh itu? Ya memang kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu kita kenal, kita bisa temui, kita bisa berkomunikasi di dalam roh dan kebenaran. Karena roh itu adalah tidak terlihat dan Allah itu ada di sorga. Jadi kita berdoanya di dalam roh. Nah, kalau kalian pernah dengar misalnya seseorang yang berdukun itu manggil-manggil apalah nenek moyangnya atau dewa-dewa apalah. Tapi nggak terlihat nenek moyangnya, nggak terlihat dewanya. Tapi kok manggil-manggil gitu. Apa bedanya dengan kita menyembah Tuhan yang tidak terlihat? Kan di dalam roh dan kebenaran, kan? Ya, begitu. Jadi kita coba pikirkan kalau seseorang mengajak kita untuk mencari sesuatu yang baik di dunia ini dengan membawa kita menyembah kepada dukun, kepada orang-orang pintar. Lah, ngapain harus ke sana? Jadi mending saya ada di dalam kamar, saya berseru kepada Tuhan yang tidak terlihat itu, yang punya kuasa, yang berkuasa di surga dan di bumi. Jadi itulah kekuatan kita. Jadi kita bisa berpikir baik secara logika, ya kalau kita datang kepada seseorang yang tidak tahu kebenaran Tuhan, tidak tahu tentang dunia ini adalah kuasa Tuhan, ngapain harus ke sana? Sedangkan saya sudah tahu bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi, berkuasa di bumi dan di surga, saya berdoa dia, berseru kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Dalam rohani saya berseru. Dan kebenarannya Alkitab menyebutkan. Oke? Kemudian, kapan kita harus berdoa lagi? Sebelum makan. Lukas 24 ayat 30 menyebutkan, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mengucap berkat. Berarti kalau disebutkan waktu makan itu makan apa aja? Apakah berdoa kita makan Indomie? Berdoa. Apakah kita berdoa makan gorengan? Berdoa. Apakah kita berdoa mau makan permen? Ya berdoa. Apakah kita berdoa waktu mau minum aqua? Ya berdoa. Jadi segala sesuatu itu kalau mau masuk sesuatu ke dalam mulut kita harus berdoa, mengucap syukur. Jangan, ini mah Indomie, ini gorengan, nggak perlu. Tunggu makan besar baru didoakan. Ya nggak bisa. Jangan seolah-olah ada istimewanya yang kita makan banyak daging ayam di depan meja, berbeda dengan kualitasnya minum sebotol air putih. Nggak bisa. Semua begitu pegang sesuatu mau masuk ke mulut, kita mengucap syukur atas berkat itu. Supaya apa? Segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita menjadi baik adanya. Begitu. Ya. Kemudian kita berdoa juga. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 35. Sebelum makan itu disebutkan, sesudah berkata demikian, dia mengambil roti kepada Allah, mengambil roti dan memberikan kepada Allah di hadapan, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka dan memecah-mecahkannya lalu mulai makan.
mengucap syukur kepada Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 35. Ini ya, kapan kita harus berdoa? Yaitu selalu dan sebelum makan. Nah, siapakah yang seharusnya kita doakan? Pertama itu semua orang. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Karena kita hidup di antara banyak orang. Jadi orang itu baik karena doa kita, maka kita pun menikmati kebaikan bersama. Kemudian siapa yang harus kita doakan? Yaitu orang Kristen lainnya. Yakobus 5 ayat 16 menyebutkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Orang Kristen yang tahu mengakui dosa, mengakui dosanya, saling mengakui, dan saling mendoakan. Kemudian kita berdoa untuk orang yang sesat. Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, supaya mereka diselamatkan. Jadi orang sesat itu butuh doa kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Supaya orang-orang sesat itu mendapatkan kabar berita Injil dan mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Ya, itulah yang kita doakan. Dan yang berikutnya, apa yang bisa menghalangi doa kita? Apa yang bisa menghalangi doa kita? Pertama itu niat jahat kita. Itu menghalangi. Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, hati-hati ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Misalnya kita tidak suka kepada seseorang, selalu mengganggu kita, kemudian kita doakan, Tuhan, buatkanlah dia tidak lagi datang kepada saya. Bahkan pikirannya mengatakan, kalau boleh dia celaka apa. Itu nggak akan bisa. Ya, dan itu akan dihalangi oleh Tuhan sendiri. Karena niatnya sudah jahat untuk berseru kepada Tuhan. Kemudian, doa kita terhalang oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita tidak bisa menerima jawaban doa kita itu karena di dalam doa kita itu ingin memuaskan keinginan daging kita. Apakah kita ingin mendapatkan barang yang mewah hanya karena nafsu kita ingin dipuji orang, ingin menikmati mobil mewah atau motor mewah, dan nanti Tuhan tidak jawab. Kemudian menghalangi doa kita adalah dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 2. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Kejahatan kita itu jahat, hati kita jahat, hati kita bisa benci, hati kita bisa iri, hati kita bisa tidak suka kepada orang lain, kan jahat. Hati kita misalnya mengganggu orang supaya dia tidak sukses, jahat hatinya. Jadi apapun kita doakan kepada Tuhan akan terhalang. Sebab apa? Kita jahat. Kita tidak suka seseorang lebih berkembang daripada kita. Kan jahat. Yang penting kalau dia berkembang, ya udah nggak usah aja pikirkan, tidak usah peduli. Supaya apa yang kita doakan kepada Tuhan itu dijawab Tuhan. Dan yang keempat, kurangnya iman kita. Itu menghalangi doa kita. Kurangnya iman kita. Yakobus 1 ayat 6-7 menyebutkan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya kalau dia bimbang namun berdoa, nggak akan dapat apa-apa. Dia hanya kebayang, saya dapat. Tapi sebenarnya dia berpikir, nggak mungkin.
ya memang nggak menerimanya. Jadi berdoalah dengan iman yang kuat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi menurut kehendaknya. Berani kita meminta karena kita tahu sesuai kehendaknya. Karena kita tahu apa yang kita minta sesuai kehendaknya. Ya. Nah, jadi inilah pelajaran kita untuk hari ini tentang doa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.